Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Jadwal Saraf. Ini sudah sampai di memahami makna-makna wazan atau faedah-faedah bab. Yang pertama wazan af'ala. Wazan af'ala. Af'ala ini sulasi mujarad ditambah hamzah di awal jadi af'ala. Bagaimana cara mengartikan af'ala ini? Wazan af'ala ghaliban litta'diyah. Wazan af'ala pada kebiasaannya litta'diyah untuk memuta'addikan. Maksud untuk memuta'addikan di sini untuk memuta'addikan fi'il lazim. Kalau sulasi lazim, kharaja Zaidun, keluarlah si Zaid. Begitu kita tambah hamzah di awal akhraja jadi muta'addi kepada satu maf'ul. Akhrajitu Zaidan, akhrajitu baydan di sini. Aku mengeluarkan akan telur. Tadinya kharaja baydun, keluarlah telur. Nah, jadi dapat kita pahami di sini, kalau fi'il sulasi lazim kita tambah hamzah jadi muta'addi kepada satu maf'ul. Nah, kemudian kalau fi'il sulasinya sebelum ditambah hamzah sudah muta'addi kepada satu maf'ul. Begitu ditambah hamzah jadi muta'addi kepada dua maf'ul. Contoh misalkan fahima Zaidun al-mas'alah, memahami oleh si Zaid akan masalah. Kalau kita tambah hamzah afhamtu Zaidan al-mas'alata, aku memahamkan kepada si Zaid akan masalah. Nah, jadi maf'ulnya jadi dua. Tadi satu, begitu ditambah hamzah jadi dua. Begitu juga kalau fi'il sulasi maf'ulnya sudah dua, muta'addi kedua maf'ul. Begitu kita tambah hamzah jadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Contoh misalkan alima. Alima kan muta'addi kepada dua maf'ul. Alima Zaidun al-hadisata kamilatan, mengetahui oleh si Zaid akan kejadian akan yang sempurna. Kalau kita tambah hamzah a'lamtu Zaidan al-hadisata kamilatan, aku memberitahukan kepada si Zaid akan masalah akan yang sempurna. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi nanti cara memuta'addikan fi'il sulasi banyak caranya. Bisa kita tambah hamzah di awal, bisa juga kita ganda-gandakan nanti bisa juga dengan huruf jar. Tapi kita tidak membahas itu, membahas sekarang arti dari af'ala. Jadi yang pertama pada kebiasaan artinya untuk memuta'addikan fi'il lazim atau untuk menambah maf'ul bagi fi'il yang sudah muta'addi sebelumnya. Kemudian yang kedua walidukhuli fi syai', untuk masuk ke dalam sesuatu. Masuk ke dalam sesuatu. Contoh asbahal musafiru. Nah, jadi sini cara mengartikannya masuklah si musafir ke dalam waktu subuh. Jadi asbahal musafiru artinya dakhalal musafiru fis sabah. Masuklah si musafir ke dalam waktu subuh. Contoh lain amsa Zaidun. Bersore-sorelah si Zaid. Apa maksud bersore-sorelah si Zaid? Si Zaid dakhala Zaidun fil masa. Masuklah si Zaid ke dalam waktu sore. Adha Zaidun artinya dakhala Zaidun fid duha, masuklah si Zaid dalam waktu duha. Banyak contohnya. Abhara misalkan, masuk. Abhara Zaidun, masuklah si Zaid ke laut. Nah, gitu. Ashara, masuklah si Zaid. Ashara Zaidun, masuklah si Zaid fis sahra, ke dalam gurun. Udah. Kemudian wali sayrurah. Sayrurah ini untuk merubah sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Contoh akfaratil ardu. Akfaratil ardu, jadilah bumi itu kafrun. Jadi kafara artinya bumi yang enggak ada rumput, enggak ada air, enggak ada manusia. Apa namanya? Nah itu. Jadi akfaratil ardu, berubahlah bumi itu jadi kafrun. Jadi kosong, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada rumput. Nah, jadi akfaratil ardu maksudnya saral ardu kafran. Jadilah bumi itu, berubah bumi itu dari tadinya subur makmur sekarang menjadi kering, kerontang, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada rumput. Itu namanya sayrurah, untuk merubah. Kemudian lisalab, salab itu artinya pada dasarnya arti salab itu untuk menghilangkan makna fi'il dari maf'ul.
menghilangkan makna fi'il dari maf'ul. Tapi di sini ini agak susah contohnya. Contoh yang biasanya syaka mengeluh. Kalau ashka menghilangkan keluhan. Ashkaitu Zaidan. Artinya aku menghilangkan dari si Zaid akan keluhan. Azaltu min Zaidin syakwah. Aku hilangkan dari si Zaid akan keluhannya. Tapi kalau di sini bagaimana cara mengartikannya? Nggak ada maf'ul di sini. Ashfal maridu. Kalau syafa kan menyembuhkan. Ini ashfa justru sembuh. Sembuhlah si Zaid. Apa makna sembuh si Zaid? Hilang. Nah, bukan si Zaid. Ashfal maridu, sembuhlah orang sakit. Apa makna sembuh orang sakit? Hilang dari orang sakit itu penyakitnya. Mungkin begitu maksudnya. Salab, untuk menghilangkan. Apa yang hilang di sini? Hilang penyakitnya. Ashfal marid, sembuh orang sakit. Apa maksud sembuh? Hilang penyakitnya. Nah, mungkin begitu lebih kurang. Nah, kemudian wali wujudi mashtaqqa minhu. Untuk wujud ma yang dimustaq akan dianya fi'il darinya ma. Untuk wujud ma yang dimustaq akan dianya fi'il darinya ma. Ada fi'il dimustaq dari sesuatu. Kemudian begitu dibawa di atas wazan af'ala, berarti untuk wujud tempat mustaq fi'il. Contoh, asmarati syajarah. Jadi asmara ini diambil dari samara. Samara buah, asmara berarti menghasilkan buah oleh pohon itu. Ya. Asmarati syajarah menghasilkan buah, wujud, ada wujud. Bukan kita arti membuahkan oleh pohon. Susah dipahami membuahkan oleh pohon. Maksudnya pohon itu menghasilkan buah. Asmarat menghasilkan buah oleh pohon itu. Lebih kurang seperti itu. Wujud ma ustikka minhu. Banyak banget faedah wadzan af'ala. Di sini beliau hanya menulis sebagian saja. Kemudian walid ta'rid. Ta'rid ini maksudnya menawarkan. Menawarkan. Aba'tul mata'a, bukan aku jual. Kalau bi'tu kan aku jual nih. Bi'tu aku jual. Tapi kalau aba'tu al mata'a artinya aku tawarkan. Aba'tul mata'a, aku menawarkan akan barang ini untuk dijual. Begitu artinya. Memang kadang susah juga nih. Aba'tul mata artinya aku tawarkan akan benda ini untuk dijual. Rohana, kita tambah hamzah, arhantu sayyarah. Jadi aku tawarkan akan mobilku untuk dijadikan borok. Begitu artinya arhantu. Itu maksudnya artinya untuk ta'ris, untuk menawarkan. Nah, emang ini makanya saraf ini tidak mudah sebenarnya. Berat. Kemudian lil mubalaghah berarti untuk mengandung makna kuat berarti. Asyghaltuhu. Asyghaltu, aku menyibukkan akannya. Aku benar-benar menyibukkan akannya seseorang. Asyghaltu. Aku benar-benar membuat dia sibuk. Nah, ada mubalaghahnya. Walil wujudan, dan untuk wujudan, arti wujudan mendapati makna fi'il pada maf'ul. A'dhamtuhu, a'dhuma agung, a'dhamtu bukan mengagungkan. Kalau mengagungkan a'dhama biasanya ta'dhim. Ini kalau a'dhamtu kita artikan wajadtuhu 'adhiman. Jadi ada makna wujudan, wajada. A'dhamtuhu, atau hu kita ganti dengan si Zaid biar gampang. A'dhamtu Zaidan. Apa arti a'dhamtu Zaidan? Bukan aku mengagungkan akan si Zaid, tapi wajadtu Zaidan 'adhiman. Aku mendapati si Zaid sebagai seorang yang mulia. Maka rada susah nih. A'dhamtu Zaidan artinya wajadtu, ada makna wujudannya. Wajadtuhu 'adhiman. Aku mendapati akan si Zaid seorang yang agung. Contoh lain misalkan bakhala kikir, abkhaltu Zaidan, bukan aku kikirkan akan si Zaid. Abkhaltu Zaidan, wajadtu Zaidan bakhilan. Aku mendapati si Zaid seorang yang pelit. Nah, itu makna wujudan. Jadi ada makna dapat. A'dhamtuhu,
Artinya wajadtuhu aziman. Abkhaltuhu, bukan aku membuat kikirakannya, tapi wajadtuhu bakhilan. Aku mendapati dia seorang yang bakhil. Kemudian selanjutnya walil hainunah, tiba waktu. Contoh ahsadat dar'u, panenlah oleh tanaman itu. Maksud panen apa? Tibalah waktu panen tanaman itu. Ahsadat dar'u, panenlah, tibalah waktu panen tanaman itu. Memang rada susah, panjang artinya. Ada juga sebahagian para guru mengartikan hainunah ini maksudnya istihqa. Ahsadat dar'u, maksud ahsadat dar'u, berhaklah oleh tanaman itu lil hasad, untuk dipanen. Jadi istihqa artinya. Ahsadat dar'u, apa arti ahsadat dar'u? Istahaq kazzar'u lil hasad, berhaklah oleh tanaman itu untuk dipanen. Nah, itu. Ada juga af'ala tetap lazim. Af'ala lazim juga ada nanti. Maksudnya makna asli, makna sulasi juga. Contoh misalkan aflaha. Aflaha berbahagia, qad aflahal mu'minun. Aflaha beruntung, berbahagialah. Memang aflaha lazim dari sononya, karena enggak ada penggunaan falaha untuk yang artinya beruntung, enggak ada. Beruntunglah seseorang, aflaha. Walaupun wadannya af'ala tetap lazim. Itu. Memang kitab apa kita kaji tentang saraf. Oke. Mungkin lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami ya. Saya juga belajar terus soalnya ini. Belum mantap-mantap. Nah, insyaallah sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.